Gunungan sampah meluber hingga menutup jalan di Pasar Kemiring Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Tak hanya menutup ruas jalan, tumpukan sampah seluas 50 meter persegi tersebut juga menutup sejumlah kios yang membuat pemilik kios memilih untuk tidak berdagang. Tumpukan sampah juga membuat warga sekitar tidak nyaman karena bau yang menyengat. Halim, salah satu petugas, mengatakan penumpukan sampah tersebut sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Hal ini karena TPA Cipayung mengalami kelebihan kapasitas dan sempat terjadi longsor. Memang pengangkutannya dikit-dikit, terus kemarin juga ada tanya di TPA-nya sono, ada kendala longsor, apa banyak, jadi nggak keangkut. Jadi masih numpuk di sini? Jadi juga yang pembuang sampah dari warga juga diliburi nih, jadi pada numpuk juga di warga. Sebelumnya permasalahan pembuangan sampah juga terjadi di Depok. Puluhan warga menutup paksa akses jalan menuju tempat pembuangan sampah liar. Dengan memasang portal permanen, puluhan warga menutup akses jalan menuju TPA liar di wilayah Cinere, Kota Depok. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok massa yang diduga dari pengelola TPA liar saat dilakukan pemasangan portal. Sedikitnya ada 9 perumahan di wilayah Cinere yang terdampak. Warga pun berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait untuk menutup keberadaan TPA ilegal tersebut yang sudah meresahkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Setelah sempat mencabut dukungannya, Partai Golkar kembali mengusung Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Ratusan mahasiswa di Makassar menduduki Mapolrestabes Makassar hingga dini hari tadi menuntut rekannya yang ditangkap dibebaskan. Halo pemirsa, pernyataan Prabowo Subianto terkait pihak yang haus kekuasaan mengundang tanda tanya publik. Ditambah lagi pernyataan tersebut disampaikan di tengah beredarnya rumor keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, aksi unjuk rasa saat pelantikan anggota DPRD Pandeglang, Banten, Senin siang berakhir ricuh. Mahasiswa saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Mahasiswa dari HMI dan GMNI juga membakar ban bekas dan merusak kawat berduri yang dipasang sebagai barikade pengamanan oleh polisi. Mereka memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade jalan. Masa unjuk rasa memprotes revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI dan mendesak DPRD Pandeglang agar mengusulkan pencabutan hasil revisi tersebut. Sementara itu ratusan mahasiswa di Makassar menduduki Mapolrestabes Makassar hingga dini hari tadi. Mereka menuntut 35 mahasiswa yang ditangkap usai menggelar aksi demonstrasi berujung bentrok di sejumlah titik di kota Makassar dibebaskan. Usai terjadinya kericuhan, ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Boswa Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia menduduki halaman Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Selasa dini hari. Mereka menuntut pihak kepolisian membebaskan 35 massa aksi demonstran yang ditangkap usai menggelar aksi demonstran yang berujung bentrok di depan kampusnya masing-masing. Dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, 35 massa aksi yang ditangkap turut didampingi pendamping hukum dari LBH Makassar.
Saat ini kawan-kawan, kita sedang berada di depan Polrestabes Makassar untuk mendampingi korban yang ditangkap pada saat aksi dari siang sampai malam hari tadi. Jadi titik aksi itu ada di depan UMI, di depan UNM, dan juga di depan Unibos. Nah, saat ini masa yang teridentifikasi ada di dalam Polrestabes Makassar itu ada sekitar 35 orang yang baru saja didata sama teman-teman LBH Makassar. Nah, Kondisi depan Mapolrestabes Makassar dipadati mahasiswa yang menunggu rekannya untuk dibebaskan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Mahasiswa dengan anggota kepolisian yang berlangsung di depan kampus Unibos. Lokasi Makassar. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pilkada. Aksi yang digelar ini berujung pada kericuhan setelah massa membakar ban bekas dan menutup Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Selain membakar ban bekas, massa juga merubuhkan rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang Jalan AP Petarani. Polisi yang mencoba mendekati area unjuk rasa sempat mendapatkan serangan batu dari sejumlah mahasiswa. Akibatnya, polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa. Petugas juga sempat masuk ke dalam kampus, sehingga para mahasiswa lari berpencar untuk menyelamatkan diri. Dalam kerusuhan ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Polisi memadamkan api dengan mobil water cannon. Pihak kepolisian mengamankan 7 orang pelaku yang diduga ikut menyerang polisi. Akibat kerusuhan ini, arus lalu lintas sempat terganggu dan kembali normal setelah aksi massa dibubarkan polisi. Saya lihat tadi karena jalan di depan UMI, di depan Unibos semuanya ditutup. Nah, sehingga kami melakukan tindakan tegas, kami bubarkan mereka. Namun pada saat pembubaran tadi ada memang banyak kita dapatkan bahwa anak-anak tersebut sudah bergabung dengan anak-anak narko. Inilah yang menjadikan kami lakukan tindakan tegas terhadap mereka untuk bubar. Kemudian tadi kami dapatkan memang ada satu kendaraan angkutan umum yang dibakar oleh massa. Sementara itu, sejumlah mahasiswa dan warga terlibat saling serang di Jalan AP Petarani, tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa menyerang warga dengan batu, anak panah, serta bom molotov. Warga yang geram atas unjuk rasa mahasiswa yang diwarnai pemblokiran berhasil pukul mundur mahasiswa ke dalam kampus. Bahkan puluhan warga menerobos masuk ke dalam kampus, menyerang mahasiswa dan merusak sejumlah fasilitas kampus. Aparat gabungan Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi bentrokan dan langsung melakukan pengamanan. Petugas amankan seorang mahasiswa yang diduga melakukan penyerangan. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan di depan kampus dan sejumlah lokasi di Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Pemirsa, kerusuhan massa aksi demo kawal putusan MK juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Petugas menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah petugas mengalami luka akibat benda tajam. Ribuan mahasiswa di Kota Semarang kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan MK. Massa yang bergerak mulai dari depan Balai Kota Semarang terlibat bentrok dengan petugas di sejumlah lokasi. Massa menyerang petugas dengan lemparan batu, bambu, dan besi. Polisi mencoba membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon, namun massa masih terus bertahan. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan ada beberapa petugas mengalami luka pada wajah akibat diserang massa. Melakukan pelemparan batu,
pabrik, kayu, bambu, dan seterusnya. Ada beberapa korban bahkan Wakasat Pintel Polrestabes itu terkena ombak di kanan. Kita masih menginventarisir apakah ada korban lain selain Wakasat Pintel, baik dari petugas maupun dari ahli mahasiswa. Mudah-mudahan korban tidak ada, hanya anggota Wakasat Pintel saja. Kita berharap begitu. Petugas pun masih melakukan pengamanan di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa susulan. Pihak kepolisian akan segera berkoordinasi untuk melakukan pengamanan di sejumlah wilayah beberapa hari ke depan. Tidak menutup kemungkinan, larangan unjuk rasa pun akan dilakukan untuk mengantisipasi kericuhan yang terulang kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Ainus melaporkan. Keinformasi Pilkada serentak 2024, pemirsa, setelah sempat mencabut dukungannya, Partai Golkar kembali mengusung Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan rekomendasi dukungan untuk Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Partai Golkar resmi mengusung Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi untuk maju dalam Pilkada Banten 2024. Keputusan ini sekaligus membatalkan dukungan sebelumnya kepada pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma yang diusung sejumlah partai termasuk Gerindra. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut jika Airin merupakan sosok yang tepat untuk maju dalam Pilkada Banten. Karena itu, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur, yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan, tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Saya dan Pak Ade mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketum Bahlil selaku Ketua DPP Partai Golkar beserta dengan Dewan Pembina dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah sudah memberikan B1 KWK kepada saya dan juga Pak Ade Sumardi sesuai dengan skep yang pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya. Sebelumnya Partai Golkar sempat menarik dukungan dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Penggantian pengurus DPP Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil turut mengubah keputusan partai. Kader Partai Golkar Airin juga telah diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten, untuk maju dalam Pilkada Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya politikus Golkar Airin Rahmidiani resmi maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Banten dengan diusung PDI Perjuangan. Airin maju didampingi Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi. Kader Partai Golkar yang juga Ketua Komisi 2 DPR menyampaikan pernyataan sikap partainya. DPP PDI Perjuangan kembali mengumumkan bakal calon kepala daerah gelombang ketiga dari tingkat gubernur serta kabupaten kota dalam Pilkada 2024. Pengumuman digelar di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pengumuman baca kada yang diusung PDIP dipimpin langsung Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Megawati sekaligus memberikan surat rekomendasi terhadap 6 wilayah provinsi dan 40 kabupaten kota.
Kader Partai Golkar Airin Rahmindiani diusung PDIP sebagai calon gubernur Banten, didampingi Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi. Kepada Airin, Megawati sempat berpesan untuk menggunakan pakaian merah hitam selama kontestasi Pilkada 2024. Reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Sementara itu politikus Golkar yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meminta Airin tidak membawa atribut Golkar selama proses pemilihan kepala daerah tahun ini. Hal tersebut merupakan pernyataan sikap Partai Golkar yang batal mendukung Airin dalam Pilgub Banten. Meski begitu, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan kepada partainya agar Airin tidak diberi sanksi. Tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu. Itu kita memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Ibu Airin. Tetapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal ya. Dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Airin ya. Karena itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi, apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar. Sebelumnya Airin sempat ditugaskan partainya untuk maju di pemilihan gubernur Banten sejak 2 tahun lalu. Surat penugasan tersebut dikeluarkan Erlangga Hartarto saat masih menjabat Ketua Umum Golkar. Namun setelah Erlangga mundur dan Bahlil Lahadalia menjadi ketum baru Golkar, partai beringin tersebut mendukung paslon lain, yakni Andra Soni dan Dimyati Natakusuma untuk Pilgub Banten. Tim Liputan melaporkan. Menuju kontestasi Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024. 5 daerah potensi rawan Pilkada 2024 menjadi perhatian khusus. Bawaslu RI meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 menjelang Pilkada. Mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. 5 provinsi yang masuk kategori rawan tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat 84 kabupaten kota yang juga masuk dalam tingkat kerawanan tinggi, salah satunya Kabupaten Malang. Yang sekarang kita melakukan launching tentang pemetaan kerawanan, tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Jadi dalam pilkada, 3 tahapan ini yang akan menjadi persoalan. Dan ini sudah terbukti pada saat pencalonan pada saat ini. Jadi ada perubahan regulasi yang mendadak
menjelang pencalonan, dan kemudian ini akan berakibat terhadap bagaimana sosialisasi kepada peserta pilkada, partai politik yang mengusung, dan kemudian juga bagaimana teman-teman KPU nanti menyikapi dengan petunjuk teknisnya. PKPU sudah dilakukan sekarang, tinggal bagaimana sosialisasi yang begitu cepat kepada teman-teman KPU di tingkat bawah. Karena Bawaslu bekerjasama dengan sejumlah stakeholder lain seperti Polri, TNI, hingga pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan menuju Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Erian Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi menjadi pendaftar pertama di Pilkada Jateng hari ini. Keduanya menyambangi kantor KPUD Jawa Tengah menggunakan delman. Andika Perkasa Hendrar Priyadi siang tadi tiba di kantor KPUD Jateng bersama ratusan pendukungnya. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta hari ini mulai membuka pendaftaran bagi para calon pemimpin daerah di Pilkada 2024. Genderang pemilihan kepala daerah 2024 serentak dibuka pendaftarannya di Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD di setiap masing-masing daerah. Proses pendaftaran berlangsung dari 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024, mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara KPU juga akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2024. Penetapan tersebut akan diumumkan pada 22 September mendatang. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah, kita telah terhubung dengan Aya Nufus. Aya, selamat sore. Apakah sudah ada paslon yang mendaftar ke KPU Jakarta hari ini? Halo Friska dan juga pemirsa, di hari pertama pendaftaran calon gubernur dan juga wakil gubernur di Pilkada 2024 ini masih belum ada yang melakukan pendaftaran memang, namun dari pihak KPUD Jakarta sendiri sudah melakukan sejumlah persiapan. Bahkan di hari pertama ini sendiri dari pantauan kami sejak siang tadi sudah ada sejumlah kegiatan yang dilakukan, mulai dari penampilan kesenian dari khas Betawi, kemudian juga disediakan pula sejumlah makanan-makanan dan juga minuman khas Betawi untuk para awak media dan juga kemungkinan para partai yang mungkin saja tiba hari ini untuk melakukan pendaftaran. Dan sore hari ini di KPUD Jakarta sendiri sudah berangsur sepi, artinya memang dari pihak KPU secara internal melakukan sejumlah persiapan seperti cek sound dan juga lain-lainnya untuk persiapan besok, yang memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KPUD sendiri sudah mendapatkan sejumlah jadwal yang akan dilakukan pada esok dan juga lusa, di mana esok yakni hari Rabu 28 Agustus 2024 pada pukul 14.30 nantinya akan ada pasangan yang diusung oleh Kimples yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan tiba di KPUD untuk melakukan pendaftaran, dan disusul lusa yakni oleh pasangan Cagup dan juga Cawagup jalur independen yakni Dharma Pangorekon dan juga Kunwardana yang akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024 hari Kamis. Namun kami belum mendapatkan waktu tepatnya begitu pukul berapa nantinya pasangan ini akan tiba. Namun hari ini memang masih belum ada yang melakukan pendaftaran, hanya persiapan saja yang dilakukan oleh KPUD Jakarta. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KPUD sendiri, prosesinya nanti akan berlangsung secara sederhana saja, di mana nanti ketika paslon datang akan disambut oleh para petinggi KPUD Jakarta sendiri, dan akan ada sedikit prosesi seremonial seperti penampilan kesenian Betawi Tanjidor, yang mana nantinya akan dilakukan dengan prosesi di depan dari gedung KPUD ini sendiri, dan nantinya akan dilanjutkan dengan memasuki aula dan akan ada proses penerimaan berkas dan juga dokumen pendukungnya, dan akan ada prosesi penyerahan secara simbolis dokumen persyaratan dari paslon kepada pihak KPUD
KPUD, kemudian juga nantinya sebelum paslon keluar untuk memberikan keterangan atau konferensi pers kepada awak media. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, rekan-rekan media sempat bertanya bagaimana jika nantinya hanya satu paslon saja yang melakukan pendaftaran selama 3 hari proses pendaftaran di Pilkada 2024 di KPUD Jakarta ini. Dari pihak KPUD mengatakan akan ada ekstensi atau perpanjangan waktu selama 3 hari nantinya yang akan dilakukan apabila memang hanya satu paslon saja yang masih melakukan pendaftaran. Kalau kita lihat memang sejauh ini masih ada 2 paslon yang baru diusung oleh masing-masing partainya, dan ada dari beberapa partai sendiri memang masih ada desas-desus yang masih belum fix apakah akan mengusung paslon-paslon tertentu. Dan kita akan sama-sama tunggu seperti apa nanti prosesnya, seperti apa besok berjalannya pendaftaran yang sudah dijadwalkan dan sudah diterima oleh pihak KPUD sendiri. Namun memang untuk dari KPU DKI Jakarta sendiri nantinya ini memastikan akan menggunakan PKPU terbaru yang memang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas suara. Demikian Priska. Terima kasih Ayah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul Yogyakarta Senin malam sekitar pukul 19:57 waktu Indonesia Barat. Data sementara dari BPBD Gunung Kidul menyebutkan akibat dari gempa ini setidaknya terdapat 12 rumah warga yang mengalami kerusakan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Gunung Kidul, Yogyakarta Senin malam. Pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul Utara pada koordinat 8,78 lintang selatan, 110,27 bujur timur dengan kedalaman 30 km dan tidak berpotensi tsunami. Akibat gempa tersebut terdapat kerusakan bangunan di Pasar Prambanan di selatan Gunung Kidul. Tak hanya itu, sejumlah bangunan lain pun juga rusak. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah akibat peristiwa ini. Diketahui gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo, dan Bantul. Di Gunung Kidul sendiri sejauh ini ada 3 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan, meliputi Kecamatan Ngelipar, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Purwosari. Kerusakan didominasi oleh retaknya tembok bangunan, serta genting rumah warga yang ikut jatuh. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul dengan total kerusakan rumah mencapai 10 rumah dengan kerusakan berupa tembok yang retak. Sementara 2 rumah di Kecamatan Ngelipar. Salah seorang warga mengaku kaget dengan gempa yang terasa. Warga kemudian bergegas menyelamatkan diri. Jadi kok pada Mas Gati. Bunyi gelek gitu. Tak kaget langsung gendong anak kecil tuh lari. Nggak tahu kalau ini rumahnya tuh amblek gitu, geser gitu. Saya kira tuh barbel yang di kamar. Gitu. Ternyata ini rumah yang belakang. Geser amblek ke bawah gitu. Pada lepas ininya. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. BPBD Gunung Kidul menghimbau kepada warga untuk tetap tenang serta segera melaporkan dampak kerusakan ke petugas BPBD Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan
semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain menanggapi rumor keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyinggung sikap pihak-pihak yang haus kekuasaan hingga berupaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut dengan cara membeli. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam penutupan Kongres PAN ke-6 di Jakarta Pusat Sabtu 24 Agustus lalu. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Pernyataan Prabowo Subianto terkait pihak yang haus kekuasaan mengundang tanda tanya publik. Ditambah lagi, pernyataan tersebut disampaikan di tengah beredarnya rumor keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Lalu siapa sosok haus kekuasaan yang dimaksud oleh Prabowo? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Azhar Simanjuntak, Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Saya panggil Abang aja ya semuanya nih ya. Iya. Baik, saya ke Bang Dhanil dulu. Ini ada statement Pak Prabowo, ada yang haus kekuasaan. Siapa sih yang dimaksud? Boleh kasih paham, Bang? Pertama, Mbak, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo di pidato Kongres PAN tersebut adalah teks yang jamak. Jamak ketika kita bicara tentang politik, kemudian bicara tentang pemilu, kita bicara tentang kekuasaan. Karena Pak Prabowo bicara tentang bagaimana proses politik, bicara bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari
rakyat, kemudian menggunakan kepercayaan masyarakat itu untuk kepentingan rakyat banyak. Namun kemudian tidak boleh ada upaya-upaya memperoleh kekuasaan atau mendapatkan mandat rakyat dengan cara-cara yang tidak benar, melibatkan pihak-pihak luar dan sebagainya. Nah, teks yang disampaikan dalam pidato Pak Prabowo itu sebenarnya adalah teks yang normatif dan biasa disampaikan dalam setiap pidato. Bahkan dalam setiap pidato-pidato politik Pak Prabowo, hal itu sering disampaikan. Hanya saja kemudian ditarik dengan berbagai konteks peristiwa yang sedang terjadi. Nah, itu yang kemudian muncul tafsir liar yang dilakukan oleh beberapa pihak. Namun tentu kami tidak bisa melarang tafsir-tafsir tersebut. Nah, tapi tentu kita punya otoritas untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kemudian ada yang menggeser seolah-olah ada perpecahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Perlu disampaikan hal itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sejak awal Pak Prabowo menyampaikan Pak Jokowi adalah mentor politik beliau dalam konteks kepresidenan, dan Pak Jokowi legasi yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya komitmen yang sama untuk mendorong Indonesia yang maju. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Saya ke Bang Barus sekarang. Kalau Bang Barus melihatnya bagaimana nih Bang? Dari Projo, apakah benar ini normatif? Ditanggapinya bagaimana oleh Projo? Iya, kalau terkait siapa yang haus kekuasaan, saya pikir Pak Daniel lebih pas menjawab itu. Tapi isu keretakan Jokowi Prabowo, saya pikir yang perlu disampaikan adalah kita harus paham dulu bagaimana kemudian kedua tokoh ini secara historis pernah berkontestasi yang cukup kuat di 2 kali pemilu. Tapi kemudian pada akhirnya jalan politik yang dipilih oleh kedua tokoh ini adalah politik persatuan. Dan jalan politik bersatu ini juga sudah diuji oleh situasi yang luar biasa, yaitu krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID. Dan jalan politik persatuan yang dipertontonkan oleh kedua tokoh ini terbukti, ya, bangsa kita mampu keluar, mampu mengelola krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID kemarin. Sehingga saya pikir tidak ada alasan bagi kedua tokoh ini untuk tidak mempertahankan politik persatuan tersebut. Yang kedua, Pak Prabowo adalah orang yang sangat memegang teguh, ya, prinsip persatuan nasional. Ya, kedua tokoh ini juga dipersatukan oleh visi yang sama tadi kata Mas Dani. Visi yang sama adalah bagaimana bangsa ini bersama-sama melalui persatuan nasional bisa menjemput cita-cita Indonesia Emas 2045. Lalu yang ketiga, proses transisi dalam bingkai keberlanjutan ini adalah sebuah tradisi baru dalam politik kita, dan ini tentu akan tercatat secara manis dalam sejarah politik nasional kita, ya, kedua tokoh ini. Baik. Dan yang ketiga, saya pikir kita semua anak bangsa perlu bersama-sama berkontribusi, berpartisipasi untuk terus merekatkan seluruh tokoh nasional menuju persatuan nasional, karena persatuan nasional adalah syarat bagaimana bangsa ini bisa lompat menjadi bangsa yang maju ke depan. Baik. Saya pikir itu. Baik, berarti dari Projo maupun dari pihak Prabowo ini rumor keretakan hubungan ini tidak benar ya? Saya ke Bang Daniel dulu mungkin. Oke. Tidak benar, seperti tadi saya sebutkan. Jadi seperti juga disampaikan Pak Prabowo dalam pidato beliau di Kongres PAN tersebut.
ada upaya mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan itu kan bukan hanya terjadi pada saat ini, sebelumnya juga masif ada upaya mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bahkan mengadu domba Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh politik lainnya juga dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, jadi Pak Prabowo melihat ada fenomena, ada beberapa pihak yang memang tidak menginginkan elit politik kita itu guyup, bekerja sama di tengah situasi tantangan zaman yang tidak mudah, terutama tantangan geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah bagi Pak Prabowo ke depan, baik dari sisi ekonomi, kemudian pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah mengapa Pak Prabowo sejak awal menyampaikan hipotesis pentingnya keguyuban elit agar kemudian agenda-agenda pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Prabowo selalu meyakini tidak ada gunanya memprovokasi Pak Prabowo untuk berpecah atau berselisih dengan Pak Jokowi. Baik, Bang Nyarwi, kalau dari pengamatan Anda ini bagaimana? Ada kemunculan rumor keretakan tapi dikonfirmasi oleh baik Projo maupun dari pihak Bapak Prabowo tidak benar gitu, baik-baik saja hubungannya. Kalau dari pengamatan Bang Nyarwi bagaimana? Pertama ya Priska, saya sampai hari ini saya tidak melihat ada alasan atau faktor yang substansial gitu ya yang menjadikan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu bisa jalan. Ya, buktinya apa? Misalnya proses transisi, ya misalnya dalam proses kemarin juga reshuffle kabinet, ya itu banyak menteri-menteri yang saya kira itu kader-kader dari Gerindra dan juga orang-orang yang tidak Prabowo, ya, itu sudah masuk gitu ya, itu bukti gitu. Terus yang kedua juga banyak hal yang disiapkan saya kira oleh Pak Jokowi juga untuk proses transisi ya, supaya kekuasaan bisa dijalankan nantinya kalau tidak beralih kepemimpinan ya di 2 bulan lagi, itu saya kira kesiapan Pak Prabowo lebih baik gitu ya untuk tantangan itu. Tetapi balik lagi ya, kalau kemudian ada orang berspekulasi, nah ini kan lain lagi ya, kita bicara fakta gitu. Nah, ini kalau biasanya Bung Panel Barus bilangnya oh itu ilusi gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau bicara diskusi itu muncul ilusi kan gitu, atau perkiraan-perkiraan gitu. Nah itu kemudian ada kemungkinan orang itu akan menduga-duga gitu ya. Kenapa? Karena kadangkala politik itu tidak bisa 100% terus-menerus gitu ya, bersepakat gitu loh. Bang, seseorang ini siapa Bang yang dimaksud Bang? Ya macam-macam kemungkinannya kan gitu. Artinya bisa jadi kan orang yang jelas ya misalnya menginginkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu nggak bareng lagi kan ada pasti. Nggak mungkin nggak ada di Republik ini kan gitu. Pasti ada kan gitu. Nah, tentu saja ada berbagai macam latar belakang dan alasan ya, Priska ya. Kita kalau mendiskusikan itu panjang jadinya. Ya. Tetapi intinya bahwa asumsi-asumsi itu sangat mungkin bisa terjadi. Tetapi sejauh bahwa transisi dari Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu ya, pemerintahannya, kemudian Pak Prabowo ya dalam kelanjutannya itu berlangsung mulus, bagus, dan kemudian proses visi yang dikembangkan atau dijalankan di masa Pak Prabowo itu menunjukkan kelanjutan dan seterusnya ya pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira itu menunjukkan tidak ada bisa jalan di situ gitu kan gitu. Nah balik lagi ya biasanya ya Priska bisa jalan atau keretakan itu terjadi kalau ada dalam teori politik ya ada perebutan ya sumber daya resources seperti itu ya. Nah saya tidak melihat apa yang diperebutkan kan gitu dari kedua presiden yang sedang berkuasa dengan presiden yang akan berkuasa yang terpilih kan gitu. Pak Jokowi saya kira pengen bahwa akan soft landing dikenang dengan berbagai prestasi ya. Pak Prabowo saya kira juga punya keinginan yang lebih bagus juga untuk melanjutkan kan gitu dan memperbaiki kan gitu. Jadi dari sisi alasan-alasan itu ya secara normatif gitu ya, saya sendiri belum ketemu kan gitu. Artinya tidak melihat ada alasan objektif yang menunjukkan keretakan itu. Tetapi bahwa namanya politik ya terjadi kemudian ketidaksetujuan 100% gitu ya, atau setuju tapi caranya bisa berbeda. Itu orang kan yang menafsirkan bisa macam-macam caranya, sehingga
kemudian di mata publik, masyarakat, ya peluang-peluang seperti itu ada kemungkinan terjadi. Tetapi dalam waktu dekat dan saat ini ya itu sangat kecil ya. 0,0 sekian persen kalau menurut saya ya, masih sangat kecil itu terjadi. Artinya Anda sepakat bahwa statement haus kekuasaan ini tidak ditujukan pada orang tertentu begitu ya, Bang Nyarwi? Gini ya, saya menyimak pidatonya Pak Prabowo soal haus kekuasaan. Itu dimulai dari penjelasan tentang tujuan politik ya, berbuat baik gitu ya, misalnya gitu. Kemudian untuk ke sana butuh pengelolaan kekuasaan. Nah, pengelolaan kekuasaan itu masih oke, masih bagus. Yang kemudian berbahaya bisa menghinggapi siapa saja. Di situ kan disebut mereka-mereka, tapi tidak spesifik loh, Priska ya. Artinya siapapun itu bisa aja seperti itu gitu loh. Tidak hanya di Indonesia tentunya gitu ya. Nah itu kemudian ketika haus kekuasaan menggunakan berbagai cara misalnya begitu, itu kemudian tidak bagus kan gitu. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan komitmen Pak Prabowo pada demokrasi. Sesungguhnya kalau saya tangkap malah bukan menyinggung istilahnya elit-elit ya. Kalau misalnya kita lihat soal kekuasaan di Indonesia hari ini, semuanya saya kira tidak ada yang memegang sentral ya, artinya sepenuhnya bisa memegang kuat gitu ya, tersebar istilahnya, tersebar dalam berbagai partai, parlemen juga dan seterusnya. Dan misalnya seandainya ini kan kita berandai-andai ya, ada orang mengatakan atau menuduh atau berilusi atau berhalusinasi itu Pak Jokowi misalnya begitu, seandainya begitu ya. Pak Jokowi sendiri juga itu presiden yang dalam masa transisi gitu loh, yang saya kira di banyak teori dikatakan itu lame duck presidensi. Lame duck presidensi itu artinya kekuasaannya tidak lagi full gitu loh. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan di pidato di Nasdem, di undang Nasdem, beliau mengatakan gitu loh, ada kemungkinan kan istilahnya kalau berangkat bareng-bareng ya begitu pulang bisa ketinggalan sendirian kan gitu. Nah di sini kan artinya apa, Pak Jokowi itu juga sadar gitu loh tentang kondisi itu. Nah bagaimana kok misalnya saya lihat kok dia itu kok misalnya ada asumsi ya terjadi keretakan ya, saya kira sampai saat ini dugaan saya ya dengan melihat kondisi objektif itu Priska itu belum, tetapi bahwa asumsi-asumsi orang berpikir begitu itu selalu terbuka ya. Bang Nyarwi, kalau seandainya memang tidak ditujukan ke Pak Jokowi, mungkin nggak sih ini Pak Prabowo ini sedang ngomongin partai lain atau tokoh-tokoh politik lain begitu? Wah, kalau itu dugaan saya sangat mungkin. Itu kan konteksnya di acara PAN. Sebelumnya itu kan pujian pada PAN, Rizka. Sebagai teman sejati yang loyal dan seterusnya. Nah, kalau itu konteksnya saya kira Pak Prabowo itu politisi yang tidak hanya lama ditemani banyak orang, tapi juga beberapa kali terhianati juga. Itu saya tanya Bung Daniel kalau itu ya. Tetapi kan dinamika politik seringkali kan seperti itu ya. Ada saatnya harus bertemu, ada saatnya berpisah jalan karena butuh cara yang berbeda walaupun visinya sama, misalnya begitu. Nah itu saya kira juga bagian dari katakanlah pengalaman pahit yang kadang-kala harus dialami oleh politisi ya. Makanya politisi itu orang hebat-hebat sesungguhnya. Kenapa? Dia bisa merasakan hal yang orang normal tidak tahan untuk merasakan kan gitu. Ya, dia tidak harus baper seperti itu. Bang Daniel. Gitu ya. Dan dia berpikir jangka panjang seperti itu. Gitu. Ya, Bang Daniel boleh ditanggapi Bang? Iya, Pak Prabowo kan memberikan komplementari ke PAN ya sebagai salah satu partai politik yang selama ini loyal terhadap Pak Prabowo, terutama terkait dengan dukungan Pak Prabowo ketika berkompetisi di PAN di Pilpres. Ya, PAN 3 kali mendukung Pak Prabowo dan itu menjadi catatan tersendiri bagi Pak Prabowo karena dalam politik salah satu nilai yang selalu diusung oleh Pak Prabowo itu adalah loyalitas, baik itu loyalitas kepada teman, mitra politik, loyalitas kepada atasan, pun demikian dengan loyalitas kepada bawahan. Pak Prabowo itu selalu menempatkan nilai loyalitas itu sebagai bagian penting dalam politik. Oleh sebab itulah sesuatu yang agak sulit kalau kemudian ada tafsir Pak Prabowo berpecah dengan Pak Jokowi, itu pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ada yang tersinggung misalnya terkait dengan atau sengaja disinggungkan ya terkait dengan statement Pak Prabowo itu ya itu hal yang biasa saja dilakukan oleh publik, artinya berusaha mencari
istilah kita itu cocokologi begitu. Cocokologi. Mana arah arah panah statement tersebut. Padahal dalam konteks Pak Prabowo tidak, itu adalah teks jamak. Saya sebutnya teks jamak. Ketika misalnya Mas Nyarwi pidato terkait dengan politik, nilai-nilai dalam politik, maka pidato atau teks pidato yang disampaikan Pak Prabowo itu ya jamak disampaikan. Oke. Dan itu tidak terkait sekedar ditujukan pada orang per orang atau kelompok per kelompok, kira-kira begitu. Baik, tapi pernyataan ini walaupun tidak ditujukan untuk orang tertentu, tapi sudah dibahas nih agak hangat. Bagaimana tanggapan dari Bang Barus? Apakah pernyataan ini bisa mempengaruhi justru hubungan yang sejauh ini baik begitu? Ya, saya pikir dalam pidato-pidato itu kan kita harus melihatnya, nggak bisa sepotong-sepotong. Pak Prabowo juga menyampaikan ke depan dalam menjalankan pemerintahan, beliau juga selalu mengedepankan aspek persatuan nasional. Kalau kemudian sudah diajak-ajak tetap nggak mau, ya udah kita tetap kerja. Kan itu juga ada kalimat semacam itu, gitu ya. Ketika kita mau membangun jembatan, beliau bilang, ya kan, kita berkonsultasi dengan ahli-ahli dan teman-teman yang mau seiring sejalan. Tapi kalau sudah ditawarkan, sudah diajak, nggak mau juga, ya nggak apa-apa. Artinya kan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran ini harus tetap jalan, tetap bekerja, gitu loh. Dan kami dari Projo juga sejak awal sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ada gendang politik belah bambu yang dimainkan oleh satu kelompok politik ya terhadap Prabowo dengan Jokowi. Dan kami selalu menyampaikan bahwa gendang politik belah bambu Prabowo Jokowi yang juga mungkin sasarannya belah bambu Prabowo Gibran ini akan selalu berujung pada kegagalan taktik politik itu ya. Dan politik belah bambu ini buat kami sama saja dengan membegal cita-cita Indonesia Emas 2045 yang akan kita capai bersama melalui pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Baik. Dan tentu kelompok-kelompok ini pada akhirnya akan berhadapan dengan masyarakat itu sendiri, gitu. Baik, terima kasih Bang Panel Barus, Bang Daniel Anzar, Bang Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat sore, salam sehat. Ya, sama-sama. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta hari ini mulai membuka pendaftaran bagi para calon pemimpin daerah di Pilkada 2024. Genderang pemilihan kepala daerah 2024 serentak dibuka pendaftarannya di Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD di setiap masing-masing daerah. Proses pendaftaran berlangsung dari 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024, mulai pukul 8 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara KPU juga akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2024. Penetapan tersebut akan diumumkan pada 22 September mendatang. Monitoring. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono bersilaturahmi ke kantor DPW Partai Perindo Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo. Rasa syukur saya bisa hadir di sini bersama calon Wakil Gubernur kami, Pak Haji Suswono. Ya. Kami berdua tentunya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Partai Perindo, ya. Kami sudah ketemu Ibu Ketum di DPP juga, dan tentunya karena ini wilayah Pilkada Jakarta, tentu kita teknisnya lebih banyak harus bersinergi dengan di wilayah. Nah,
secara umum kita punya nama singkatan itu Ridho. Jadi nanti panggilannya pasangan Ridho ya. Ridho. Berharap diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan. Ridho itu singkatan Ridwan Suswono, kira-kira begitu. Nama yang baik. Nah, slogannya kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jakarta Baru adalah karena Jakarta harus kita imajinasi ulang sama-sama pasca tidak lagi jadi ibu kota. Ya. Apa konsekuensinya dengan banyak pemerintahan pindah ke sana, kan begitu ya. Nah, itu yang sedang dan akan kami pikirkan. Kemudian Jakarta Maju. Bagaimana kita melompat, jadi nggak hanya membereskan hal-hal rutin, banjir, macet, polusi, tapi juga bisa bersaing sebagai kota global. Pemirsa, usai rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka Jakarta Selasa pagi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut akan berupaya mencegah penyebaran monkeypox atau mpox. Taruna menyatakan bahwa antivirus dan vaksin telah disiapkan untuk mengantisipasi meluasnya mpox. Obat dan makanan ingin menyampaikan peran dan tugas yang diberikan Presiden berhubungan dengan dua isu utama. Isu yang pertama hubungannya dengan informasi atau monkeypox. Yang kedua berhubungan dengan pelaksanaan acara Indonesian African Forum. Dalam dua hal itu tugas dan tupoksi daripada Badan Pengawas Obat Makanan tentunya hubungannya dengan seperti warning yang diberikan WHO. Tentu kita berharap bahwa Indonesia memiliki kesiapan dalam menyiapkan baik berupa obat-obatan ataupun berupa vaksin. Dalam kedua hal ini tentu kami stakeholder utama kita bersama Kementerian Kesehatan tentunya akan berupaya secara maksimal memprevention atau mencegah ini menyebarnya monkeypox ini di Indonesia, walaupun tentu kasus sudah ada. Nah, tujuannya kita ketahui sudah sebetulnya pengobatan telah ada, baik berupa pengobatan kausatif ataupun pengobatan simptomatik. Kalau kausatif tentunya kita bisa jelasin bahwa bisa berupa pengobatan yang kita berikan pemberian antivirus. Kemudian juga gejala kita bisa memberikan antipiretik dan sebagainya. Obat-obat tersebut telah disiapkan atau antivirus tersebut telah disiapkan. Khusus yang lebih spesifik lagi, sebetulnya ada 3 jenis vaksin yang lagi berkembang, maksudnya obat-obatan ya. Khususnya yang disebut dengan tocoviramen, cidofovir, dan brizidovir. Nah, ketiga obat-obat ini itu sudah diproduksi dan kita juga berharap lewat Kementerian Kesehatan nantinya kita akan berikan akses khusus bisa masuk ke Indonesia. Rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta juga membahas rencana penyelenggaraan Indonesia African Forum yang kedua di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri menyebutkan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan dan sebanyak 855 peserta dari berbagai negara akan hadir dalam acara tersebut. Saya mengikuti ratas dengan Bapak Presiden, dengan para Menko dan juga para Menteri yang membahas mengenai rencana penyelenggaraan dari Indonesia Africa Forum yang kedua. Ini merupakan forum yang kedua karena sebelumnya di tahun 2018 yang lalu sudah terselenggara Indonesia Africa Forum dan juga beberapa hal yang terkait mengenai persiapan-persiapannya. Jadi sampai dengan saat ini persiapan-persiapan yang terkait dengan kehadiran sudah kita dapatkan konfirmasi kehadiran dari kurang lebih
lebih sekitar 855 peserta dari berbagai negara, dan juga karena bersamaan dengan Indonesia Africa Forum ini juga akan diselenggarakan Multi Stakeholders Partnership Forum yang merupakan kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Bappenas. Juga diperkirakan bahwa kurang lebih sekitar 1.500 peserta delegasi dari berbagai negara, bukan hanya dari negara-negara Afrika, tapi juga dari negara-negara Global South lainnya itu akan hadir. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 6 kepala negara yang memberikan konfirmasinya untuk bisa hadir. Kemudian sudah ada kurang lebih sekitar 6 negara lagi yang mengindikasikan kehadiran mereka. Jadi diperkirakan akan ada antara 10 sampai dengan 12 kepala negara yang akan hadir. Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina angkat bicara terkait penggunaan private jet atau pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat. Selain memastikan jika jet pribadi tersebut adalah pesawat sewaan, Silvester juga mempersilahkan masyarakat untuk melapor jika biaya yang dipakai Kaesang untuk menyewa menggunakan anggaran negara. Penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat kian menjadi sorotan masyarakat. Kaesang dan Erina dikabarkan terbang ke Amerika Serikat pada 18 hingga 21 Agustus 2024 menggunakan private jet jenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Pesawat tersebut tercatat berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Philadelphia, Amerika Serikat. Beragam tanggapan diungkapkan warganet di media sosial karena Kaesang menggunakan pesawat pribadi dengan ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Meski begitu, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina memastikan jika pesawat yang ditumpangi Kaesang bukanlah miliknya, melainkan pesawat sewaan karena di dalam pesawat tidak hanya ada pasangan Kaesang Erina, tetapi ada beberapa rekan lainnya. Dirinya mempersilahkan masyarakat untuk segera melapor jika mendapati bukti apabila penggunaan jet pribadi tersebut menggunakan anggaran negara. Dengan jarak yang ditempuh sejauh 16.276 km dari Bandara Halim menuju Bandara Internasional Philadelphia, Amerika Serikat, maka biaya yang dikeluarkan untuk menyewa pesawat jet pribadi tersebut diperkirakan sekitar 556.305 US dollar atau sebesar 8,67 miliar rupiah. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Tapi ada yang mau melaporkan ya, kalau menggunakan itu hak demokrasi gitu. Kalau menggunakan uang negara ya dilaporkan aja. Bagaimana? Saya pun tidak setuju gitu ya, silakan melaporkan saja. Sebelumnya diketahui kala itu Erina tengah menjalani orientasi program S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Erina mengunggah beberapa momen di media sosial yang dianggap sebagian besar warganet tone deaf atau tidak peka terhadap situasi sosial usai memamerkan gaya hidupnya yang dinilai hedon. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya melaporkan. Pakar penerbangan Alvin Lee menilai pesawat yang digunakan Kaesang Pangarep dan istri sangat misterius karena data penerbangan dihapus agar tidak terlacak. Alvin mengaku heran dengan penghapusan tersebut lantaran para penumpangnya bukan kepala negara atau selebriti kelas dunia. Ini pesawat charter kan memang ada yang disewakan untuk umum, ada juga yang memang itu fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan untuk direkturnya, eksekutifnya, juga bisa untuk memanjakan orang-orang yang penting bagi perusahaan tersebut, misalnya vendor, pelanggan, atau relasi-relasi lain itu untuk dimanjakan. Nah, saya tidak tahu apa kaitan Kaesang dengan pemilik
pesawat ini. Tapi kalau itu diberikan sebagai pelayanan untuk memanjakan Kaisang, tentunya perusahaan ini juga punya kepentingan terhadap Kaisang gitu. Kalau gini, Kaisang saat ini dia bukan penyelenggara negara, dia juga bukan pejabat. Tapi masalahnya yang disorot adalah Kaisang ini anak presiden. Nah, ada yang mencurigai jangan-jangan Kaisang mendapat pelayanan ini kaitannya dengan jabatan bapaknya. Tapi apakah itu ada kaitannya? Itu bukan ranah saya untuk menyelidiki itu. Sementara itu pemirsa, sosok Jelita JJ saat ini ramai jadi perbincangan publik usai mengungkap gaya hidup serta dugaan gratifikasi pejabat. Jelita JJ adalah istri dari Farid Irfan Siddiq yang saat ini memegang jabatan di wilayah Kabupaten Bintan. Nama JJ mencuat setelah menanggapi ramainya komentar miring kepada menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono yang mengunggah perjalanan dengan pesawat jet pribadi. Dalam pesan pribadi yang ia kirim pada salah satu akun media sosial, Jelita membantah bahwa perjalanan Erina dan suaminya Kaisang menggunakan fasilitas negara. Ia kemudian menceritakan pengalaman keluarganya yang sering difasilitasi pengusaha saat bepergian ke luar negeri. Unggahan pesan JJ dalam akun X ini menuai beragam komentar dan mendapat sorotan tajam dari publik, terutama terkait gaya hidup pejabat. Selain suami, cuitan JJ turut menyeret sang mertua yang menjabat staf ahli Jaksa Agung Asri Agung Putra. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menegaskan informasi viral tersebut tidak berkaitan dengan Kejagung sebagai institusi penegak hukum. Juga sesuatu yang baru. Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto mengumumkan bahwa pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, diundang untuk hadir dalam upacara resmi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kunjungannya akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 September mendatang. Media, jadi seperti tadi sudah disampaikan, kita akan menerima kedatangan atau kunjungan kenegaraan ya, Yang Mulia Paus Fransiskus. Beliau tentunya akan kita perlakukan sebagai tamu negara, sekaligus juga sebagai pemimpin umat, ya, khususnya umat Katolik. Jadi sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan, rencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang. Kemudian pada tanggal 4 ya, September akan diadakan ya, sebagai tamu negara tentunya akan diadakan upacara resmi kenegaraan, akan diterima oleh Bapak Presiden ya di Istana Merdeka, dan juga akan ada kegiatan di Istana Negara pada tanggal 4 September. Kemudian tanggal 5 ya, Paus sebagai tamu negara, selain nanti akan ada Misa Akbar yang akan diselenggarakan, puncaknya ini acara puncaknya Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Kompleks Gelora Bung Karno, baik di Stadion Madia maupun di Stadion Utama GBK. Ada beberapa kegiatan lain yang akan melibatkan Paus Fransiskus ya, akan ada acara di Masjid Istiqlal ya dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, akan juga ada acara di gedung katedral ya. Informasi tadi mengakhiri Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.